Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Tema renungan kita hari ini adalah dari luka menuju kelahiran baru. Berdasarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a dan Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, luka batin adalah goresan yang tak tampak di mata, namun terasa menghujam dalam-dalam kerelung jiwa. Luka batin merobek makna diri, melumpuhkan harapan, dan memudarkan cahaya hidup. Apalagi jika luka itu datang dari orang yang terdekat, yang seharusnya melindungi, maka hancurlah kepercayaan terhadap kasih, terhadap dunia, bahkan juga bisa terhadap Tuhan sendiri. Luka batin bukan sekedar trauma emosional saudara-saudariku. Ia adalah kehilangan pengakuan akan kemanusiaan. Tubuh dan jiwa menyimpan memori itu. Mungkin otak mencoba untuk melupakan, tetapi sistem saraf kita terus mengingatnya. Bahkan reaksi tubuh pun muncul tanpa diminta. Jantung berdebar kencang, tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Meskipun waktu telah berlalu, luka itu tetap hidup. Dalam bentuk reaksi spontan terhadap dunia yang terasa tidak aman. Namun saudara-saudariku yang terkasih, luka itu betapapun dalam, bukanlah akhir dari sebuah cerita. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes hari ini kita dengarkan berkata, "Kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tahu betul apa itu luka. Ia dikhianati oleh sahabat sendiri, difitnah, dicambuk dan disalibkan. Dan ia tahu juga para muridnya pun akan turut terluka. Bukan hanya karena kehilangan dirinya, tetapi karena melihat dunia ini menganiaya sang kebenaran. Dunia akan bersorak, tetapi para murid akan menangis. Itulah realita luka akibat kebenaran yang ditolak. Namun saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ia memakai perumpamaan yang begitu manusiawi dan penuh harapan. Ia berkata kepada kita, perempuan yang melahirkan mengalami duka cita, yaitu kesakitan, tangis, dan pergolakan. Tetapi setelah anak itu lahir, ia melupakan penderitaan karena sukacita telah datang. Hidup baru telah lahir. Luka yang dulu menghancurkan bisa menjadi kelahiran baru, saudara-saudari. Inilah janji Yesus kepada kita. Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita itu daripadamu. Apa bentuk sukacita itu? Yaitu kehadiran Roh Kudus, penghibur sejati. Roh inilah yang menyembuhkan luka yang paling dalam, mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh pengkhianatan dan kehilangan. Ketika dunia menghina, Roh Kudus menghibur.
Ketika dunia melukai, Roh Kudus menyembuhkan. Kita melihat hal ini dalam perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul. Ia menghadapi penolakan, ancaman, dan kesepian dalam pelayanannya di kota Korintus. Tetapi Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut, teruskan memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Saudara, Tuhan tidak mengangkat Paulus untuk keluar dari situasi sulit, tetapi sebaliknya. Tuhan menyertai dan menguatkan Paulus justru dalam luka dan ancaman. Saudara, luka dalam terang iman bukan hanya penderitaan, tetapi ia bisa menjadi tempat penyucian diri, ruang di mana Allah menyentuh jiwa kita yang paling dalam. Disinilah suara Santo Yohanes dari salib menggema dalam keheningan kita. Dalam malam gelap jiwa, ia menulis, dalam malam yang gelap ini, jiwa ditinggalkan sendiri dan terluka, seolah Tuhan jauh. Tetapi justru dalam kegelapan ini, Allah sedang bekerja membersihkan, menyucikan, dan memurnikan kasih jiwa agar hanya tertuju kepadanya. Saudara-saudari, ketika kita merasa paling hancur, paling sunyi sepi, paling ditinggalkan, bisa jadi itulah saat Tuhan sedang aktif bekerja di dalam diri kita. Ia sedang menata ulang kembali kasih hidup kita, bukan kepada dunia, melainkan hanya kepada Dia yang di surga. Luka bisa menjadi penjara, saudara-saudari, tetapi juga bisa menjadi pintu menuju perjumpaan dengan Tuhan yang hadir bukan hanya dalam keberhasilan, tetapi lebih dalam lagi dalam tangisan, dalam keterpurukan, dalam malam gelap. Seperti ibu yang melahirkan, seperti para murid yang menangis lalu bersuka cita, seperti Paulus yang diancam tetapi terus untuk bersaksi dan mewarta. Saudara, setiap luka bisa diubah menjadi tanda kasih yang menyelamatkan. Bila kita berjalan, bila kita tetap berjalan bersama Tuhan. Apa yang dahulu menghancurkan kita bisa menjadi pintu bagi pemulihan kita. Bila kita mau berjalan bersama kasih yang memanusiakan kembali hidup kita. Karena Tuhan sendiri telah bersabda, "Aku menyertai engkau." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.